Selamat pagi, saya Wulandari, dosen program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora Universitas Nasional Karangturi, Semarang. Saya mengajar di Universitas Nasional Karangturi sejak tahun 2018 dengan bidang keilmuan manajemen. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia membahas tentang dasar-dasar manajemen sumber daya manusia, fungsi operasional manajemen sumber daya manusia, dan isu strategis terkait pengelolaan sumber daya manusia. Materi pembelajaran tercakup dalam capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah yang meliputi sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan ini diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang kemudian diturunkan kembali menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah. Bahan kajian pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini antara lain perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia, manajemen kinerja dan kompensasi, pengembangan organisasi, hubungan industrial, dan pemutusan hubungan kerja. Buku referensi yang saya gunakan untuk mengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini antara lain Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh Gary Dessler tahun 2017, kemudian Human Resource Management yang ditulis oleh Mondi Wayne tahun 2016, kemudian Manajemen Sumber Daya Manusia Membangun Paradigma Baru yang ditulis oleh Dik Sodikin tahun 2017, dan Handout untuk Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh Suyitno Irmin. Perkuliahan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan metode blended atau hybrid learning dengan persentase 80% offline dan 20% online sesuai dengan kebijakan kampus. Materi disampaikan di kelas dengan menggunakan media presentasi. Apabila perkuliahan dilakukan dengan online, materi disampaikan melalui platform Google Meet. Mahasiswa diharapkan berperan aktif selama perkuliahan berlangsung, baik itu secara offline maupun online. Untuk penilaian hasil belajar mahasiswa, saya menggunakan kombinasi penilaian dengan rincian persentase sebagai berikut. Untuk evaluasi presensi memiliki bobot 10%, untuk evaluasi kuis memiliki bobot 15%, untuk komponen evaluasi UTS memiliki bobot 30%, untuk komponen evaluasi UAS memiliki bobot 30%, dan untuk komponen evaluasi tugas memiliki bobot 15%. Tugas mahasiswa untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini dapat berupa membuat ulasan mengenai topik tertentu terkait dengan materi perkuliahan yang sedang berlangsung, dan juga role play atau bermain peran dari mahasiswa yang memerankan seorang pewawancara dari sebuah perusahaan dan seorang pelamar kerja yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Untuk soal UTS dan UAS dapat berupa soal esai dan juga dapat berupa soal studi kasus.
Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara offline. Ya, mata kuliah manajemen sumber daya manusia kita sekarang ini sudah menginjak materi wawancara SDM atau istilahnya job interview. Nah, apakah yang disebut wawancara kerja itu? Ada beberapa definisi. Yang pertama dari Gary Dessler, wawancara kerja merupakan proses seleksi yang digunakan untuk menilai kepribadian dan kemampuan serta kesesuaian kandidat untuk disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Ini dari Gary Dessler. Ada lagi definisi yang kedua. Wawancara kerja merupakan proses komunikasi dua arah antara pewawancara dan kandidat atau calon karyawan pencari kerja gitu ya, untuk menilai kesesuaian antara si calon ini dengan kebutuhan perusahaan. Di sini ada yang sudah pernah ikut wawancara kerja? Oke, kemudian definisi yang ketiga, definisi yang kedua tadi oleh Stephen Robbins. Kemudian yang definisi ketiga dari Wayne Arsia itu merupakan proses seleksi yang digunakan untuk memprediksi atau meramal memperkirakan kinerja kandidat di masa depan berdasarkan pada kemampuan, kepribadian dan pengalaman kandidat ini. Yang disebut kandidat ini adalah calon karyawan atau mencari kerja gitu. Nah, biasanya kalau di perusahaan untuk sampai dengan tahap wawancara itu sudah ada tahap-tahap sebelumnya gitu ya. Yang pertama biasanya tahap seleksi administrasi gitu ya. Nah, manfaatnya itu sebenarnya apa sih untuk wawancara kerja? Jadi manfaatnya ini bisa untuk seleksi kandidat supaya mendapatkan yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan perusahaan ini punya kesempatan untuk mengenali sebentar calon karyawannya ya gitu. Nah, ini ada perencanaan wawancara ya. Di dalam manajemen sumber daya manusia, semua fungsi HRD atau fungsi SDM itu dimulai dengan perencanaan. Nah, perencanaan wawancara ini berguna untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk kandidat, yang mana dia akan melamar untuk posisi tertentu atau pekerjaan tertentu di perusahaan tersebut. Ya. Nah, langkah perencanaan yang paling tepat untuk perusahaan adalah melakukan investasi untuk tim HRD-nya. Investasi di sini dalam hal memberikan pelatihan waktu, dana untuk mempelajari mengenai wawancara yang tepat dan benar ya. Jadi wawancara itu tidak sekedar mengobrol, ada ilmunya, ada metodenya. Nah, kualitas wawancara yang diharapkan itu seperti ini. Jadi manajer HR dan timnya atau mungkin di dalam departemen HR itu ada khusus seorang pewawancara atau rekruter gitu ya, rekrutmen itu memang diharapkan punya kualitas seperti ini. Jadi dia mewawancara itu dengan terstruktur, kemudian kalimatnya jelas, sikapnya juga adil terhadap calon-calon karyawannya atau pelamar kerja, kemudian juga sensitif mendengarkan jawaban dari pencari kerja itu dengan seksama, kemudian juga terbuka dan fleksibel, mengetahui arah tujuan wawancara, siap dengan pertanyaan kritis dari calon pekerja ini, kemudian bisa identifikasi dan integrasi, kemudian interpretasi dari hasil wawancara itu sendiri. Nah, apa sih yang hal-hal yang dilihat dari pelamar kerja? Di
Di sini kita nanti kalau sudah bekerja di bidang HR atau sumber daya manusia, terutama di bidang rekrutmen, dan mendapatkan tugas untuk mewawancara calon karyawan, ini yang dilihat ya. Pengalaman kerja itu biasanya dilihat yang paling awal ya. Bagaimana kalau calon karyawannya atau kandidatnya ini fresh graduate yang belum pernah bekerja sebelumnya? Itu yang dilihat adalah prestasi akademiknya ya. Kemudian juga keterampilan interpersonalnya ya, kemampuan dia bersosialisasi dengan orang lain, dengan atasan, dengan teman, kemudian kualitas pribadi ya, dan kecocokan pelamar ini atau calon karyawan ini dengan organisasi atau perusahaan ini ya. Prestasi akademik ini termasuk dengan keaktifan calon karyawan di kampusnya atau di sekolahnya yang dulu. Biasanya yang aktif di organisasi-organisasi mahasiswa atau kampus itu biasanya lebih mendapat perhatian. Ini dari pengalaman pribadi ya, saya lihatnya demikian. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini ada beberapa jenis wawancara. Ada yang tipe terstruktur atau direktif, kemudian tidak terstruktur, situasional, keperilakuan, kemudian jenis wawancara yang memang khusus terkait pekerjaan, dan jenis wawancara menggunakan stres atau penekanan. Ini digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak semua tipe interview atau wawancara ini bisa sesuai dengan tiap perusahaan. Nah, ini kesalahan yang kadang terjadi di dalam proses wawancara. Itu ada pertanyaan yang tidak tepat, kemudian juga sang pewawancara atau rekruternya atau manajer di perusahaan tersebut terlalu dini menilai terhadap calon karyawan ya. Kemudian ada dominasi dari pewawancara, maksudnya pewawancara ini yang bicara lebih banyak gitu ya. Itu termasuk hal-hal yang kurang tepat dalam wawancara, karena wawancara itu kan dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dari calon pekerja ya toh, dari pelamar ya. Sebaiknya untuk rekruter mendengarkan gitu ya, menggali gitu dengan pertanyaan dan jawabannya itu yang ditunggu gitu, yang didengarkan ya. Di sini ada pertanyaan dari mahasiswa ya, pilih. Ya, seperti ini ya. Ya, memang langkah yang paling utama dalam menghindari kesalahan seperti ini adalah persiapan, perencanaan ya. Persiapannya ini apa? Pertama begini, kita lihat dulu calon karyawan ini melamar untuk posisi apa ya, tugasnya apa, pekerjaannya apa. Kalau di perusahaan-perusahaan pada umumnya punya dokumen-dokumen yang disebut berbagai macam dokumen HR atau SDM yang untuk wawancara ini ada satu yang disebut job description gitu ya, terus ada job qualification ya. Kalau job description itu istilahnya adalah ikhtisar tugas utama, jadi uraian tugas-tugas karyawan ini nanti mengerjakan apa saja. Nah, pewawancara itu harus mempelajari dokumen ini dulu ya. Misalkan ada calon karyawan untuk staf keuangan ya, tugasnya mencatat pengeluaran keuangan, misalkan mengumpulkan nota-nota keuangan. Jadi pewawancara harus tahu rincian tugasnya sehingga pertanyaan yang diberikan ke calon karyawan ini tepat gitu ya. Jadi
Kalau di pekerjaan yang hubungannya dengan keuangan, itu lazimnya adalah memang memerlukan ketelitian yang tinggi, ya, karena di perusahaan orang lain ya, jadi uangnya punya orang lain, ya kan, jadi memang harus teliti sekali, teliti, tekun, kemudian juga harus akurat, gitu. Karena mengapa harus tekun? Karena pekerjaan administrasi keuangan itu berulang. Ya, seperti itu kan, berulang terus setiap hari, setiap bulan, seperti itu. Ya, jadi memang diperlukan calon karyawan yang tekun dan memang harus teliti. Ya, antara catatan keuangan dan uang yang ada itu harus sama, gitu kan ya. Nah, maka dari itu pertanyaan yang dilontarkan ke calon karyawan yang melamar untuk staf keuangan itu tentunya berbeda dengan pertanyaan yang dilontarkan ke calon karyawan yang melamar sebagai marketing, gitu. Karena tugasnya berbeda. Kalau untuk staf keuangan, ya tentunya kita harus menggali ketekunan, sifat tekunnya dia bagaimana, gitu. Apakah dia mudah bosan dengan pekerjaan yang berulang atau tidak, gitu ya. Kemudian juga ketelitiannya, gitu. Nah, selain hasil wawancara atau selain proses wawancara, itu ada tes pendukung yang lain ya. Kalau untuk posisi atau pekerjaan yang berkaitan dengan uang maupun keterampilan, itu biasanya ada tes yang lain. Mungkin tes dari psikologi ya, psikotes gitu ya, yang menunjukkan ketelitian dan kecepatan kerja, kerapian itu ada ya. Kemudian kalau keterampilan lain mungkin ada tesnya tersendiri gitu. Misalkan di bidang programmer itu juga biasanya ada tes tersendiri. Diberi soal untuk membuat program sederhana dan sebagainya. Begitu, Billy. Jadi yang penting itu persiapan untuk menyusun pertanyaan atau pedoman wawancara untuk karyawan dengan posisi tertentu. Gitu. Jadi memang persiapannya harus tepat. Gitu. Apakah jawaban saya sudah menjawab keinginan kawan Billy? Ya, terima kasih. Kemudian kita lanjut ya. Oh iya, sebentar. Untuk dominasi pewawancara, ya tentunya pewawancara harus menahan diri ya untuk tidak lebih banyak bicara gitu ya, lebih banyak mendengarkan gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini juga masih ada kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi. Nah, ini tidak mengetahui gambaran pekerjaan yang dikerjakan oleh calon karyawan. Ini betul sebenarnya tidak boleh ada ya. Jadi pewawancara itu harus paham calon karyawan ini nanti bekerjanya apa, rinciannya pun harus. Kalau perusahaan sudah punya satu pedoman wawancara untuk posisi tertentu, biasanya pedoman untuk posisi yang lain juga ada dan itu disimpan dan itu bisa dipakai untuk wawancara-wawancara berikutnya untuk posisi yang sama. Jadi memang di perusahaan yang manajemen SDM-nya bagus, itu dokumen-dokumen kehariannya rapi dan lengkap. Jadi mempermudah tim HRD-nya untuk melakukan rekrutmen, wawancara, dan fungsi HRD yang lain. Nah, kemudian ada kesalahan yang terjadi karena pertimbangan relatif dengan peserta wawancara sebelum dan sesudahnya, disebutnya candidate order or contrast error. Ya, jadi kalau ada, misalkan ada 3 calon, yang pertama itu sangat bagus gitu ya, dinilai sangat bagus, kemudian yang kedua sebenarnya bagus tapi masih kalah bagus dengan yang pertama, jadi terlihatnya sangat berbeda. Nah, itu seperti itu kadang juga terjadi. Kemudian pesan nonverbal yang tidak tepat, mungkin bahasa tubuh, gerak tubuh yang sebenarnya tidak perlu tapi menimbulkan kesalahpahaman, itu juga sebaiknya dijaga supaya tidak terjadi. Ya, kalau dalam proses wawancara memang harus dijaga supaya proses wawancara itu berlangsung dengan santun.
Nanti juga ada manajemen impresi untuk mengatur kesan tertentu, ya. Kemudian juga ada perilaku pewawancara yang seperti mengarahkan ke jawaban tertentu. Ini juga tidak sebaiknya ada, ya. Kalau zaman sekarang selain wawancara secara tatap muka juga ada wawancara dengan virtual online, ya, dengan Zoom. Kalau dulu sebelum marak Zoom dan Google Meet itu ada yang namanya Skype. Ada yang di sini pernah pakai Skype, ya. Ya, terus ya kalau sekarang setelah pandemi memang marak wawancara dengan cara online itu. Ada pertanyaan dari sini? Iya, Adian. Tadi saat ini sudah lazim wawancara secara online. Iya. Nah, apakah sama tekniknya dengan wawancara dengan tatap muka? Oh iya, baik, terima kasih Adian. Jadi kalau wawancara offline kita bertemu langsung, ya, saya dengan mahasiswa ini. Jadi saya bisa melihat ekspresinya, bisa melihat bahasa tubuhnya, bisa melihat cara menjawabnya, ya. Kemudian ya gerak-gerik, ya, terus juga secara nyata saya bertemu langsung. Kemudian juga suara yang asli, sorot matanya yang real, yang nyata, itu kita bisa saling tahu. Demikian juga calon karyawannya juga bisa mengenal pewawancaranya itu secara langsung. Jadi lebih alami gitu, ya. Tapi kalau online, ya, itu memang ada beberapa tantangan. Yang pertama, ada faktor kalau internetnya sedang turun, atau itu ada jeda, ya, ada jeda. Pertama itu, tapi itu tidak terlalu masalah, ya. Yang sebenarnya yang membuat ragu wawancara kadang-kadang itu kalau sama sekali belum pernah bertemu, kemudian ya sekali bertemu itu melalui Google Meet atau Zoom gitu, ya, itu kita tidak mengenal secara langsung, ya, tidak bertemu secara langsung, tidak tahu, tidak bisa melihat ekspresi atau bahasa tubuhnya yang lain, hanya beri wajah ke sini, ya, ke sini aja, ya. Biasanya kalau di perusahaan untuk mendukung kalau ada ragu dan untuk mengurangi keraguan, biasanya si calon ini diundang ke kantor, ya, untuk bertemu. Kalau memang kandidatnya kuat, ya, gitu, ya, kandidatnya kuat seperti akan diterima, tapi untuk memastikan itu biasanya tetap diundang ke kantor perusahaan. Jadi tantangannya di situ, dan juga kita mengantisipasi kalau dengan online itu tidak semua orang itu familiar dengan teknologi, bukan familiar, ya. Kalau sekarang mungkin semuanya kenal, ya, dengan teknologi Zoom, Google Meet, tapi nyaman atau tidak itu tidak semua orang merasa nyaman atau tidak. Jadi itu bisa mempengaruhi jalannya komunikasi dalam wawancara. Bagaimana, Adian? Oke, terima kasih. Ya. Ini juga pertanyaan yang seperti ini, yang terlalu mengarah, ini juga tidak diperkenankan. Jadi ini pekerjaan ini banyak menimbulkan kelelahan loh, ya. Atau maksudnya ini mudah lelah loh nanti gitu, ya. Nah, apakah Anda dapat mengatasinya? Nah, sebenarnya pertanyaan seperti ini juga kurang tepat untuk wawancara. Nah, ini juga mendominasi, ya, berbicara terlalu banyak sehingga calon karyawan malah berkurang kesempatannya untuk menceritakan apa yang ditanya gitu, ya. Waktu menjawabnya malah lebih sedikit gitu. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, perencanaannya, menentukan tujuan wawancara tadi, maksudnya ini wawancara untuk posisi apa gitu. Ya, terus juga karena yang melamar banyak, biasanya kan tidak hanya satu, ya, itu tentunya nanti hasil-hasil seleksi itu akan dibandingkan gitu. Ya, ini juga mengembangkan pertanyaan, ya, kemudian didokumentasi, ya.
Ini bisa dipakai sebagai panduan wawancara untuk wawancara-wawancara berikutnya. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi wawancara membiarkan pelamar atau calon karyawan itu berbicara terlalu banyak, sehingga mungkin keluar dari konteks pertanyaan atau terlalu melebar. Nah, ini komponen wawancara, jadi ada konteksnya, ada kontennya, jadi isi wawancaranya. Konteks itu maksud dan tujuan wawancara, konten itu isinya, cara pelaksanaan wawancara, kendak itu pelaksanaannya, cara pelaksanaan wawancara itu sendiri. Nah, ini media sosial dan manajemen SDM. Jadi banyak manajer HRD sekarang ini yang memperhatikan media sosial calon karyawannya. Jadi pada saat seleksi, manajer HR ini mencari media sosial pelamar-pelamarnya, dilihat konten-kontennya. Gitu. Ya, di sini saya berpesan, Anda masih muda ya, biasanya semangat untuk membuat konten di media sosial, tolong dijaga, karena memang jejak digital itu kan ada gitu ya, jadi tolong dijaga gitu. Ya. Jadi ini juga perlu hati-hati dari para pencari kerja, juga hati-hati juga dalam menggunakan media sosial. Ya. Tapi media sosial juga bisa digunakan untuk membentuk jaringan ya, membentuk koneksi ya, bisa lewat LinkedIn ya, biasanya untuk profesional itu LinkedIn, Instagram itu buat umum ya, siapapun bisa, Twitter, Facebook. Kalau Facebook sudah lama ya, sekarang banyak lah, ada apa lagi itu, Telegram, bukan Telegram itu ya. Oke, saya rasa itu akhir dari kuliah kita ya. Terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi minggu depan. Selamat siang mahasiswa semua, sehat selalu.